Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 31 Agustus, di akhir dari bulan Agustus ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Usaha Nehemia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami merendahkan diri kami di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Allah yang berfirman kepada kami. Kami mohon Allah yang mempersiapkan hati dan pikiran kami ketika kami merenungkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Nehemia pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang pemaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Sebuah pepatah berbunyi, doa tanpa usaha adalah sikap pengemis, sedangkan usaha tanpa doa adalah sikap pekerja paksa. Setelah menunjukkan pentingnya berdoa, bacaan hari ini menunjukkan pentingnya berusaha mencapai hasil pelayanan yang terbaik bagi Allah. Teks hari ini dimulai dengan pertolongan Allah yang menggerakkan Raja Artasasta untuk tidak hanya mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem guna menolong bangsanya, tetapi juga menyediakan kebutuhan bagi pembangunan dan menjamin keamanan perjalanan. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah mendengar doa umatnya dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Dengan pertolongan Allah, Nehemia selanjutnya menjalankan tugasnya dengan melakukan beberapa usaha penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik. Usaha pertama Nehemia adalah memeriksa kondisi tembok Yerusalem. 3 hari setelah tiba di Yerusalem, Nehemia turun ke lapangan untuk memahami kondisi secara nyata dan memastikan apa yang perlu dilakukan. Nehemia tidak mengambil keputusan berdasarkan hasil laporan saja, tetapi ia memastikan bahwa laporan yang ia terima sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah memahami kondisi lapangan, Nehemia mempersiapkan hati para pemimpin kota supaya siap mendukung pembangunan ini. Nehemia sadar ada 2 hal yang dapat membuat para pemimpin kota kehilangan semangat dalam pembangunan tersebut, yaitu kondisi kota yang hancur berantakan dan hadirnya beberapa musuh, yaitu Sanbalat, Tobia, dan Geshem, yang tidak hanya mengolok-olok mereka, tetapi juga memberikan ancaman fisik jika mereka melakukan pembangunan. Untuk membangkitkan semangat para pemimpin, Nehemia menceritakan kebaikan dan kuasa Allah yang telah menolongnya hingga mendapat dukungan dari raja dan melakukan perjalanan dengan lancar. Melalui cerita tersebut, Nehemia mengarahkan para pemimpin untuk lebih berharap dan bersandar kepada Allah daripada melihat kondisi yang nyata di depan mata. Gereja masa kini membutuhkan pemimpin seperti Nehemia yang tidak hanya tekun berdoa, tetapi juga memahami kondisi pelayanan yang nyata dan mampu mempersiapkan orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan. Para pemimpin gereja perlu menolong anggota jemaat melihat kebutuhan pelayanan, memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk melayani, dan membimbing mereka untuk mengandalkan Allah dalam pelayanan. Bagaimana dengan gereja Anda? Usaha konkret apakah yang dilakukan
untuk mempersiapkan anggota jemaat agar memahami kebutuhan pelayanan dan bersedia terlibat dalam pelayanan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami kembali merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami merasa tertegur, diingatkan kembali, dan bahkan juga dibangkitkan kembali semangat kami untuk memikirkan ulang bagaimana tindakan kami selama ini di hadapan Tuhan, di tengah gereja Tuhan, di tengah pelayanan yang diberikan tanggung jawabnya kepada kami. Mungkin kami selama ini telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menggunakan hikmat sendiri, tidak benar-benar tekun di dalam berdoa. Mungkin kami juga sebagai para pemimpin tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak benar-benar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam tanggung jawab yang kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami yang lemah, tolonglah kami yang sangat mudah untuk melupakan Tuhan dan berdosa ini. Agar kami di tengah kelemahan kami ada anugerah Tuhan yang mencukupkan dan memampukan kami, khususnya melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Entah itu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan di gereja kami. Kami mohon Allah lah yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya, dan kiranya Allah memberkati setiap kita.